Aku menepis kalau orang bertato itu negatif ya. Yang nggak bertato pun kadang ada yang nggak negatif, ada yang negatif. Contoh halnya aku meskipun bertato aku baik kok sayang. Menurut kamu, tato itu apa sih? Tato itu seni raja di kulit. Ya kayak gini nih. Apa ya bisa dibilang ya? Ngungkapin perasaan kalian yang benar-benar kalian inginkan itu di badan kalian. Kayak gitu. Ya nggak sih, kamu lagi ada masalah, kamu nato kayak aduh aku sakit di sini tuh terluapkan gitu. Ya gambar yang ada di kulit lah, di kulit tubuh mana aja kan bisa digambar. Pribadi, tato itu mengapresiasi seni gambar, seni rupa, tapi di badannya sendiri. Jadi pengen kayak apa yang kamu utarakan, apa yang kamu inginin dari gambar itu, ya kamu gambar di badanmu. Menurut aku pribadi ya, aku suka tato karena aku suka art juga. Menurut aku yang paling kliknya tato buat aku seksi sih. Itu kesenangan pribadi seseorang. Tanggapan kamu tentang orang tatoan gimana? Buat aku sih nggak ada yang salah sama orang tatoan ya kan. Toh juga hitungannya nggak semua orang tatoan itu jahat dan nggak semua orang tatoan tuh bisa dikategorikan ya maaf ya Buruk, orang nggak bener, nakal. Gitu sih. Biasa sih, nggak ada pemikiran yang lain-lain. Aku menepis kalau orang bertato itu negatif ya. Yang nggak bertato pun kadang ada yang nggak negatif, ada yang negatif. Contoh halnya aku meskipun bertato aku baik kok sayang. Tuh, loh kan aku bingung jawabnya apa. Ya aku suka sih sebenarnya, suka sama orang tatoan, keren, cuman nggak yang sampai terlalu banyak gitu, enggak. Kenapa kok bisa sampai tato itu konotasinya jadi jelek gitu? Ya dari sejarah juga sih, dulu kan bertato itu kan dianggap preman segala macam, sampai ada apa namanya? Kayak yang sampai dibunuh, ditembak yang Zaman- nah dulu zaman Pak siapa tadi? Nah jadi itu yang bikin Iya. orang tatoan ini pasti bajingan apalah gitu. Sekarang sih udah mulai ke modern, udah kalau orang tatoan ya udah keren. Ya biasa ya, apa yang harus dipermasalahkan dengan adanya tato? Itu yang nggak ganggu kalian. Ya kan stigmanya orang. Ya stigmanya orang ya wes urusannya orang itu deh. Kamu sendiri punya tato nggak? Nggak punya, Kenapa kok nggak punya? karena larangan orang tua. Ya sebenarnya meskipun ingin sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi. Aku ada lumayan banyak, tapi tatoku kecil-kecil. Ada berapa? Tuh 12-15 lah di badan. Nah ini cuman 1, 2, 3 kata. Sebenarnya mau tak tambahin lagi sih, mau tak buat bingkai kayak gitu. Arti dari tato itu kan? Oke, arti dari kata leap of faith itu kayak lompatan takdir sih kalau bahasa Indonesianya kalau ditranslate ya kan. Tapi secara gamblangnya itu kalian keluar dari zona nyaman kalian menuju hal yang lebih baru yang mungkin itu bisa membawa kalian menjadi lebih positif, lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Tuh aku sebenarnya pengen punya tato, cuman aku takut banget sama jarum, takut banget. Punya. Ada berapa? Ada 3. Gambar apa aja dan di sebelah mana? Ada di lengan, ada di dada, sama di paha kanan. Gambar apa aja ini? Kalau yang ini ada leopard nih. Tuh. Buat yang di dada itu ada nama aku, nama aku asli ya. Nama aku asli. Terus yang di paha itu ada gambar muka cewek, kepalanya ada macannya. Artinya apa itu? Gimana ya? Artinya kayak aku, cewek yang kuat lah itu. Kayak Tangguh lah. nggak mau diremehin kayak gitu. Di Sama sini ada sih artinya nggak? tulisan Nulla Tenasi Invia Esvia artinya itu tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui. Jadi yos terabas saya. Pokoknya jalannya macet yos terabas naik. Ini sih paling
meaningful tahun 2020 ini. Tahun 2020 awal pandemi. Terus kalau ini tanggal 20, saya kalau diambil 20-nya ini hari ayah saya meninggal. Terus kalau dibalik 02 itu ini hari ulang tahun saya. Di tanggal bulan 02 kalau dibalik ini fuck pengen nangis gue anjing. Calon istri saya juga ini hilang karena cancer. Makanya ambil 2020 ini paling ya. Iya, terus ya ini nama studio saya 2020. Oh, sama studio. Kayaknya nyebutin satu-satu nggak selesai mas? Iya. Apa memang kalau membuat tato, apa memang harus ada artinya? Sebenarnya basicnya sih harus ada. Sebenarnya tanda sih kalau tato itu. Oh. Lebih ke tandanya. Oh ini punya kasta ini, punya kasta ini. Gitu. Kalau nggak ada artinya, ngapain bikin tato? Sakit nggak di tato itu? Aku bilang sakit karena aku bukan yang pakai mesin, aku handpoke. Pernah dengar nggak handpoke? Jadi manual. Jadi kalau mesin kan enak tinggal shred gitu kan udah jadi line artnya tuh. Kalau handpoke itu dia kayak harus manual, kayak ditusuk-tusuk gitu. Banyak yang bilang sakit, tapi pas dari teman-teman yang udah tato katanya ya sakitnya sakit-sakit enak gitu, bikin ketagihan katanya. Ya perih nyelekit biasa gitu, gimana gitu, susah dijelasin. Tuh kan aku bingung jawabnya apa. Di bagian-bagian tertentu yang sakit. Contohnya? Bagian ini apa sih, perut ya, di perut. Perut ke bawah. Perut, terus ini bagian baliknya ini. Nah, ini Baliknya ini itu Bener. sakit. Maybe di kaki juga sakit kayaknya. Kayak disilet, kayak baret gitu, kayak nggak sampai sih. Ya gitulah sakit. Soalnya ada yang sakitnya yang biasa, terus tergantung tempat kan. Kalau tato itu sakitnya. Kalau di daerah sini itu paling nggak sakit. Kalau yang dari sini itu sakit, ini sakit, kepala sakit, gitu. Sakit nggak? Enggak. Aku pertama pikirku di tato tuh bakal sakit. Ditusuk-tusuk kan. Katanya. Berarti tato itu nggak sakit? Ya bagian tertentu sih yang sakit, kayak yang semisal kulitnya tipis atau udah ke tulang tuh pasti sakit. Gimana reaksi orang tua pas pertama kali tahu kamu memakai tato? Awalnya sih apa yo? Dulu waktu pas sekolah itu aku suka coret-coret pakai pulpen, terus pakai apa itu semir rambut itulah. Itu iseng-iseng, dibilangin sama ayah saya, awas kamu kalau sampai tatoan. Loh kenapa emang? Ntar nggak bisa kerja. Nah, habis itu ke bawah pas lagi di Jakarta, ya udah tatoan. Pas pulang, wah udah tatoan ya sekarang. Jadi nggak izin. Jadi nggak izin ya? Nggak izin, terus ya udah biasa aja. Karena abangku ada, jadi juga abangku awalnya nggak tahu sih. Cuman abangku bilang tuh tato ya, kamu jangan bohongin aku juga pakai tato. Jadi hanya abangku yang tahu, cuman papa mamaku taunya henna. Karena awalnya kan aku bilangnya henna, jadi sampai saya percaya. Cuman mamaku sekarang tanya, kok henna udah 6 bulan, hampir setahun nggak hilang-hilang kayak gitu. yang jelas pasti tahu ya. Taunya itu lucu pas siraman mau nikah. Itu kan siraman kalau orang tua kan di kiri sama kanan ya kan. Itu ini tato, ini aku perpit kayak gini. Aku kayak sama temanku ketoan kan. Ketok. Habis gitu kakakku tanya, itu tato temporary atau permanen? Aku jawab temporary aja, padahal yang dimana nggak ada temporary itu sebenarnya. Dan secara nggak langsung baru minggu kemarin aku lihat kakakku yang dokter pertama, dokter gigi juga tatoan, yang kedua chef juga tatoan di tangannya sini kayak. Dan itu yang bikin tato adalah yang bikin di sini. Kayak seriusan gitu. Gimana reaksi orang tua pas pertama kali tahu kalau kamu tatoan? Itu bisa dihapus, itu bisa dihilangin. Itu berapa tahun itu hilangnya? Oh gitu berarti? Ya. Awal-awal ya kaget kok tatoan. Ya udah. Izin dulu nggak pas? Enggak lah, ngapain gitu. Izin nggak mungkin boleh ya? Nggak mungkin boleh. Shock sih, cuman sebentar doang. Setelah itu kayak sakit. Berarti dulu kamu pas awal tato itu izin dulu nggak? Enggak, Oh jadi langsung? Langsung. Surprise? yes. Kalau izin? Ketahuan. Kalau izin nggak bakal diizin? Ya gak bakal lah, anak mana yang dibolehin sama orang tuanya. Ada loh. Ya aku nggak tahu juga sih. Misal pasangan kamu nanti tatoan, sedangkan kamu nggak tatoan gimana? Kalau aku pribadi sih gak mau. Cukup aku aja yang tatoan, dia nggak usah. Kalau saya pribadi.
Kalau aku dapat pasangan tatoan itu it's okay lah ya, nggak apa-apa sih. Aku aja tatoan, dia juga, ya sudah. Orang tua aku mah bebas, bebas sama pilihanku aja, terserah. Orang tua aku orangnya ini sih open minded, asalkan nggak yang sama hal-hal negatif, contoh kayak drugs atau apa itu nggak apa-apa sih, asal pokoknya bahagia dan nggak sampai hal-hal yang negatif yang terlalu jual banget itu fine kan. Buat aku sih biasa aja pertama, karena ya itu pilihannya dia juga, dan aku menghargai hal itu juga. Ya ada mantan dulu yang punya tato dan aku fine aja masalah hal itu, dan alhasil aku bikin tato juga, akhirnya yang istriku sekarang juga bikin tato kayak gitu juga, karena ini lihat aku bikin tato ya udah. Semisal kamu dapat pasangan yang tatoan, gimana? Ya dapat aja ya, biarin aja, kenapa enggak? Ada yang masalah dengan tato? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk orang yang mau memulai untuk tato, Untuk mulai tato, pikirin dulu mau gambar apa, konsepnya apa, terus jangan sampai nyesel di kemudian hari. Soalnya nyesel tuh biasanya kalau nggak di cover, dihapus tuh lebih sulit, lebih sakit, lebih mahal. Itu Pilihan kalian juga. Aku nggak merekomendasikan untuk tato sebenarnya. Itu pilihan kalian yang dimana ya kalau kalian mau tato ya tato aja, kalau nggak mau ya sudah. It's simple as that. Berpikir lagi ya intinya, kalau emang iya kalian harus yakinin lagi, tentuin gambarnya yang benar-benar, karena kan sekali itu nggak bisa dihapus ya. Dihapus pun bakal mahal dan nggak bisa bersih tuh. itu di bajunya tulisan apa, Mas? Kebetulan ya kali ya. Jadi aku datang ke sini habis pulang shift dan aku kerja di Relax yang dimana ini pot. Ya, jadi mungkin buat kalian alternatif yang rokok ya kan bisa juga lari ke Relax juga. Di samping sisi juga simple dan gak ribet dan enak yang jelas, dan kalian bisa temuin dimanapun kalian berada juga, entah itu di Alfamart atau di web store yang lainnya yang tersedia juga untuk Relax ini sendiri. Kayak gitu. Kalau dipikirin mateng-mateng sih itu perlu juga sih, karena tato kan ngapusnya mahal tato, terus kamu nggak mungkin kan milih desain yang asal-asalan, pasti yang paling bagus lah buat dipamerin. Buat kalian mau tato, dipikir-pikir dulu ya. Maksudnya dipikir tuh karena pertama konsekuensinya sakit banget, yang kedua nggak bisa hilang kan seumur hidup. Kau bisa sih dihilangin, cuman kan bayar duit lagi keluarnya. Jadi dipikir-pikir dulu aja.